Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dosen pengampu untuk mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual, ya. Dengan saya Ibu Baby Sandy, di mana kita mempelajari mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual ini, di mana haki ini beraneka macam isu, ya, yang terdapat, yaitu salah satunya adalah hak cipta. Oke. Istilah hak cipta, ya, saya ulangi. Istilah hak kekayaan intelektual yaitu berasal dari istilah asing, yaitu Intellectual Property Rights. Setelah tahun 2000, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan nomor M03 tahun 2000 dan bersamaan dengan dikeluarkannya surat persetujuan menteri, ya, di mana hak atas kekayaan intelektual ini ada mencakup mengenai hak cipta, ada mencakup mengenai hak merek, kemudian itu ada mencakup mengenai hak paten, ya, hak dagang, hak saya ulangi desain grafis, ya, di mana haki ini merupakan masuk dalam perdata khusus kalau ada terjadi sengketa, ya. Jadi kalau misalnya saya nih menggugat seseorang dengan hak merek, ya, jadi dengan hak merek, ya, kan kemarin tuh lagi banyaknya kasus mengenai yang franchise-nya yang diklaim milik Ruben Onsu, ya, di mana hak mereknya ayam geprek Bensu, kan kemarin kan digugat tuh. Nah, di mana gugatan yang masuk ke dalam permasalahan hak kekayaan intelektual itu masuk dalam perdata khusus. Di mana dipersidangkan dalam perdata khusus ini disidangkan di pengadilan niaga, ya, di mana hak ini masuk dalam perdata khusus, disidangkan di pengadilan niaga. Di mana pengadilan niaga? Pengadilan niaga itu di dalam pengadilan negeri. Makanya kalau biasanya ada gugatan itu pengadilan negeri niaga. Nah, itulah jadi karena pengadilan niaga itu ada dalam ranahnya, ruang lingkungannya itu pengadilan negeri. Dimana kalau hak cipta, ya, cipta itu merupakan hak cipta itu masuk dalam karya tulisan, terus kemudian pidato, lagu, ya. Hak cipta itu dia berlaku sampai yang memiliki hak cipta itu meninggal, gitu kan. Misalnya nih saya nih buat buku, kan, saya buat buku, habis itu saya daftarkan hak cipta saya ke Menkumham, Menteri Hukum dan HAM, didaftarkan di situ, ya. Biasanya itu hak cipta itu dia 1 hari, 2 hari udah langsung udah langsung keluar, gitu. Jadi hak paten di mana? Di Menkumham juga didaftarkan, ya. Hak paten didaftarkan di Menkumham, hak merek juga didaftarkan Menkumham. Nah, di dalam hak merek, ya, dalam hak merek itu biasanya ada terjadi kerjasamanya franchise. Franchise adalah objek kerjasamanya, gitu. Misalnya nih saya mau franchise ke SS, ya, semua suka fried chicken, ini lagi banyak nih mau franchise, ya. Jadi franchise itu adalah objek dari isi perjanjiannya, di mana objek dari isi perjanjian itu tidak bolehlah bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Nah, franchisornya siapa? Orangnya, subjeknya lah yang harus memenuhi 1320 untuk melakukan kesepakatan. Artinya kalau kita mau franchise, kita tidak boleh, saya nih misalnya nih mau franchise, saya nggak boleh di bawah umur 21 tahun. Saya harus dewasa secara perdata. Jadi yang bisa melakukan franchise siapa aja? Subjek hukum menurut hukum perdata, manusia dan badan hukum. Jadi badan hukum pun, misalnya perusahaan, misalnya contohnya PT, ya dia mau franchise ini, kan gitu. Terus misalnya franchise itu hanya makanan, tidak. Bisa halnya dia juga tempat hiburan kayak karaoke, itu franchise dia mau pakai nama.
Jadi kalau terjadi sengketa, kemana gugatnya? Ke pengadilan niaga. Ya, jadi kalau hak merek, hak paten adalah inovasi terbaru yang diluncurkan. Nah, tapi kalau dia puisi, karya tulisan, ya seperti buat buku, itu hakinya itu masuk ke dalam hak cipta. Ya, tapi kalau yang inovasi terbaru, hak paten, hak merek, itu masuk ke dalam kalau hak paten, hak merek itu menghasilkan inovasi terbaru, sebuah produk. Jadi kalau hak merek dan hak paten, ya saya ulangi, kalau hak paten itu adalah produk yang dihasilkan, ya produk yang dihasilkan. Sedangkan hak cipta adalah karya tulis, pemikiran. Nah, jadi kalau hak paten adalah produk. Nah, dalam pengertian pengelompokan haki dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut. Hak milik, hak kekayaan perindustrian, industrial property rights. Hak cipta, copyright. Hak cipta dari hak terkait dengan hak cipta atau neighboring rights. Hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan menjadi paten, utility models, industrial design, trade secrets, trademarks, service mark, trade names or commercial names, appellations of origin, indication of origin, unfair competition protection, perlindungan varietas baru tanaman, dan integrated circuits. Ya, inilah masuk ke dalam klasifikasinya hak atas kekayaan perindustrian. Kemudian, bagian kedudukan haki dalam sistem hukum perdata. Nah, hak kekayaan intelektual ini masuk ke dalam ranahnya hukum perdata, yaitu perdata khusus. Ya, kalau kita bicara perdata khusus, kalau terjadi pelanggaran itu tidak ada yang namanya masuk dalam penjara, tidak. Jadi kalau misalnya ini saya menerbitkan ini, ya hak merek, ya merek itu bisa dari tulisan, bisa dari warna, bisa dari angka. Misalnya kalau ada produk ayam frito, ya F-nya itu huruf besar. Saya buat frito juga, F-nya huruf kecil. Nah, jadi kalau kita bicara hak merek itu bisa mencakup dia warna, bisa mencakup huruf, bisa mencakup angka. Jadi F fritonya itu saya buat huruf kecil. Tidak melanggar dia hak merek. Nah, jadi haki ini masuk dalam perdata khusus, di mana kalau perdata khusus kita itu bicara mengenai pengadilan niaga. Kedudukan haki dalam sistem hukum perdata, di mana hukum perdata ini terdiri dari subjek hukum manusia, badan hukum, subjek haki. Ya, jadi yang masuk ke dalam ruang lingkup subjek hukum, ya mengenai haki yaitu manusia dan badan hukum. Makanya tadi dari pertama saya sampaikan yang bisa melakukan franchise, ya franchises. Franchise, di mana franchise adalah objek kerjasamanya. Ya, kita mau membuat franchise nih, franchise objek kerjasamanya. Kemudian itu yang bisa melakukan kesepakatan kontrak di dalam franchise itu yaitu manusia dan badan hukum. Nah, manusia di sini atau perorangan itu harus memenuhi syarat subjektifnya dalam 1320 KUH Perdata. Yang pertama yaitu kesepakatan dan dewasa. Kesepakatan dan kecakapan, cakap. Ya, jadi kalau kita melakukan franchise, yang pertama kali kita harus sepakat. Baru setelah itu terjadi yang namanya kecakapan. Di mana kecakapan ini artinya yaitu dewasa. Menurut hukum perdata 21 tahun. Kalau kita bicara perorangan atau telah kawin. Ya.
Jadi 21 tahun atau telah kawin. Nah, dewasa secara perdata inilah yang bisa membuat franchise atau kesepakatan dalam kegiatan, kesepakatan dalam kontrak franchise. Baru kita bicara objeknya, di mana yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Ya, jadi subjek hukum yaitu manusia badan hukum, inilah subjek haki. Jadi selain badan hukum yang bisa membuat melakukan franchise atau kesepakatan, tapi manusia atau perorangan juga bisa. Kemudian ada di sini hukum harta kekayaan. Ya, hukum harta kekayaan. Kemudian di sini ada hukum perikatan, ya, ini bagannya ya. Hukum waris salah satu cara untuk pengalihan haki. Hukum benda, kemudian ada rental rights, lisensi artinya itu izin untuk mendirikan, ya, mendirikan kontrak kerjasama. Jadi misalnya nih saya mau franchise-nya Frito, ya, saya bilang saya mau franchise-nya Frito. Nah, pada saat saya mendirikan franchise Frito itulah saya harus mendapatkan izin. Yang pertama siapa memberikan izin? Orang yang saya ambil franchise-nya. Jadi misalnya nih saya mau franchise Frito sama si A. Si A dulu mengeluarkan izin ke saya. Nah, gitu ya. Si A dulu memberikan izin ke saya. Setelah izin dari si A, baru setelah itu saya dirikanlah si Frito ini. Di mana Bu didaftarkannya? Kan gitu ya. Kalau setelah izinnya itu di mana Bu didaftarkan? Nah, tergantung kita membuka usaha apa. Kalau kita misalnya membuka usahanya bergerak di bidang hiburan, misalnya seperti karaoke, saya daftarnya ke Dinas Pariwisata. Ya, jadi di mana kita yang kita kesepakati itu apa? Jadi izin dulu dari yang punya pertama, setelah izin barulah kita mendaftarkannya. Jadi kalau belum ada izin dari yang punya pertama, itu kita tidak bisa untuk mendaftarkan. Ya. Nah, dari hukum harta kekayaan muncul yang namanya hukum benda. Di sini ada benda bergerak, benda tidak bergerak, benda yang ada, benda yang akan ada. Ya. Nah, baru nanti kalau terjadi kerugian, kita bisa menuntutnya itu secara material dan imaterial. Ini material imaterial ini kita bicara perdata. Ya. Kalau material itu materinya yang dirugikan. Berapa kerugian uang yang kita dapatkan. Kalau imaterial ini artinya secara fisikisnya capek kita, lelah kita, capek berpikir badan kita, otak kita lelah, itulah yang diganti secara imaterial. Kalau dalam pidana restitusi apa gitu, lupa saya. Kalau dalam pidana ya, artinya kalau pidana itu juga merupakan ganti rugi, tapi secara hukum pidana. Jadi ganti rugi dalam pidana dan ganti rugi dalam perdata itu beda kalimat, beda kata. Artinya sama-sama tetap ganti rugi yang diberikan oleh kalau kita bicara pidana itu bicara pelaku, tapi kalau dalam perdata kita nggak ada bicara pelaku. Ya, kalau dalam perdata kita bicara tergugat. Tapi kalau dalam pidana kita bicara pelaku. Jadi imaterial itu kerugian yang diberikan tergugat kepada penggugat. Nah, tapi kalau dalam pidana kita bicara kerugian yang diberikan pelaku kepada korban. Nah, beda dia. Artinya tujuannya sama ya, ganti rugi itu gitu. Kemudian nggak bisa lagi, Bang. Oke. Kemudian nah, ini dia masuk dalam benda imaterial, hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, hak milik industri. Ini tadi saya sampaikan ya, ini merupakan isu permasalahan di dalam haki. Ada hak cipta, ada hak milik industri, ada hak merek, paten, desain industri, sirkuit terpadu dan varietas tanaman. Ya, jadi ada juga lagi mengenai rahasia dagang. Rahasia dagang masuk di dalam hak kekayaan intelektual. Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan merek,
unfair competition, application of origin, ya, hak yang berkaitan dengan paten, trade secrets, informasi yang dirahasiakan yang berkaitan dengan paten, yaitu dia masuk dalam rahasia dagang. Oke, jadi itulah mengenai penjelasan saya ya secara singkat yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.